morning, student. Morning. How are you? I'm fine. I'm fine. Okay, good. Kita mulai ya pembelajarannya. Sudah disiapkan buku dan sebagainya? Sudah. Oke, pagi ini kita akan mempelajari procedure text atau teks prosedur. Ya. Oke, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa menangkap makna dari sebuah teks prosedur. Ya, jadi anak-anak bisa menangkap makna dari sebuah teks prosedur. Ya, baik itu berupa resipi atau resep dan teks prosedur yang berupa manual atau buku petunjuk. Bisa dipahami ya? Oke, pagi ini kalian sarapan pakai apa? Nasi. Ada yang minum teh? Ada yang minum teh? Air putih. Air putih. Ada yang minum teh manis enggak? Oke anak-anak, kalau kalian membuat segelas teh manis, maka material apa yang kalian butuhkan? Bahan-bahannya untuk membuat teh manis itu apa? Teh. Selain teh, ada gula pasir. Selain itu, air panas. Kemudian sendok. Oke, untuk mix ya. Gelas. Kemudian stepnya, caranya bagaimana? Apa yang kalian persiapkan terlebih dahulu? Siapkan gelas. Oke, good. Setelah itu? Masukkan gula ke dalam gelas. Oke, masukkan gula ke dalam gelas. Yang nomor 3, langkah ketiga apa? Langkah ketiga apa anak-anak kira-kira? Tehnya dulu atau airnya dulu? Tehnya dulu. Baru terakhir airnya. Ada berapa step tadi? Ayo, ada berapa step? Ada berapa step? Lupa. Oke, anak-anak sudah tahu bagaimana prosedur membuat segelas teh manis ya. Oke, sekarang Gunung akan tayangkan PowerPoint. Anak-anak siapkan catatannya. Kemudian kalian catat dan nanti kalian tanyakan apa yang kurang jelas. Oke, kita perhatikan bersama. Anak-anak, ini slide yang pertama ya. Title-nya procedure text ya. Apa sih yang dimaksud dengan procedure text? Coba anak-anak mulai catat. Bisa dengar suara Bu Nunu? Bisa dengar suara Bu Nunu? Bisa. Oke, dicatat ya. Jadi yang kita pelajari materi hari ini apa? Oke, good. Procedure text. Apa sih apa yang dimaksud dengan procedure text? Procedure text is a text that tell us about how to do or how to make something step by step. Dicatat dulu. Terlihat jelas? Terlihat jelas enggak tulisannya? Anak-anak bisa membaca teksnya enggak? Halo? Anak-anak bisa membaca teksnya enggak? Halo? Anak-anak bisa melihat teksnya?
Nggak bisa. Bisa terlihat teksnya? Bisa terlihat teksnya? Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Asep, coba Asep dibaca apa teks prosedur? Teks prosedur adalah sebuah teks yang mengajari kita tentang bagaimana melakukan atau membuat sesuatu tahap demi tahap. Bisa dilihat? Nggak bisa. Sudah? Belum. Oke, penunung tunggu. Ditulis dulu. Ada yang sudah selesai? Cetayu udah selesai belum? Belum, Bu. Belum. Nandini? Belum, Bu. Belum juga. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah. Siapa ya ini? Punya saudaraku nggak ada ya, Bu? Namanya? Namanya siapa? Namanya siapa, Mbak? Yang nggak kelihatan? Hairunisa sudah belum? Oke, halo, sudah semua? Kita lanjutkan ke slide selanjutnya ya. Ya, kita masuk ke slide yang kedua anak-anak. Jadi, teks prosedur atau procedure text itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama disebut resipi atau resep, dan yang kedua disebut manual atau buku petunjuk. Bisa dilihat slide-nya? Ya, Bu. Bisa. Oke. Jadi teks prosedur itu ada dua, apa dan apa anak-anak? Resep dan manual. Oke, resep dan manual. Apa yang dimaksud dengan resipi? Apa yang dimaksud dengan resipi? Resep. Resep apa itu? Resep obat atau resep makanan? Iya, resep makanan ya, bukan resep obat. Kemudian manual, apa yang dimaksud dengan manual? Buku petunjuk, oke. Buku petunjuk tentang bagaimana penggunaan komputer, penggunaan HP, penggunaan washing machine, dan sebagainya. Paham ya? Paham ya? Kalau resipi itu ya, kalau resipi itu merujuk kepada resep-resep makanan, tetapi kalau manual itu berupa petunjuk-petunjuk cara kita melakukan atau mengerjakan sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sekarang bagaimana generic structure atau struktur generiknya atau kerangkanya? Kalau sebuah teks prosedur itu harus ada apa aja tuh? Coba kita lihat. Teks prosedur itu harus mempunyai 3 komponen. Yang pertama kita sebut goal atau disebut juga aim. Iya, tujuan. Tetapi bisa juga berupa judul. Paham ya? Ya. Contohnya how to make a hot coffee.
Bagaimana cara membuat kopi panas? Ya, tujuan atau title-nya harus ada. Komponen yang kedua itu disebut materials atau ingredient. Paham? Ya. Apa bedanya materials and ingredient? Kalau materials itu berupa peralatan yang kita gunakan untuk membuat atau melakukan sesuatu. For example, contohnya tadi membuat teh, yang kita butuhkan alat-alatnya ada sendok, ada gelas, ada mangkok mungkin. Kok mangkok? Cangkir ya? Ada cangkir. Iya. Kalau ingredientnya apa? Ingredient itu bahan-bahannya. Ada teh, ada gula, ada air panas. Air. Paham ya bedanya materials and ingredient? Paham bedanya? Paham, Bu. Ya, kalau materials itu merujuk kepada alat-alat yang digunakan, sedangkan ingredient itu kepada materi atau bahan-bahan yang akan kita olah. Itu bedanya. Sampai sini udah paham? Paham, oke. Paham, Bu. Nah, komponen yang terakhir, yang ketiga itu disebut method. Method itu metode, langkah-langkah bagaimana kita melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, step by step ya. Jadi ada 3 komponen itu, kerangka sebuah teks prosedur, ada tujuan, ada materi atau bahan-bahan, dan ada metode. Sampai di sini dipahami anak-anak? Sudah selesai mencatatnya? Paham, Bu. Sudah. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang bagaimana ciri kebahasaan? Language feature-nya. Ciri kebahasaannya. Oh, kalau teks prosedur tuh harus pakai bahasa yang bagaimana sih? Kata-katanya harus bagaimana sih? Nah, yang pertama, using action word, menggunakan kata kerja aktif. Di situ contohnya cut, potong, pour, tuang, slice, iris, cook. Cook apa artinya? Memasak. Iya, masak atau memasak. Mix. Mix. Iya. Mix. Apa artinya mix? Mix itu dicampur ya. Campur air dengan teh. Campur. Iya. Kalau blend? Kalau blend sama, blend itu sama dengan mix. Makanya ada kata alatnya disebut blender karena fungsinya untuk mencampur ya. Sedangkan kata kerjanya adalah blend. Iya. Paham sampai sini? Itu baru 6 contoh kata kerja yang digunakan. Yang kedua, menggunakan using linking word. Linking word itu kata-kata yang menyambungkan antara satu frase dengan frase lainnya, menyambungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Contohnya first, second, then, next, before, after, finally. Apa maksudnya first anak-anak? Pertama, oke. For example, Pertama. iya. Iya. First, prepare all the materials. Pertama kita siapkan alat-alatnya. Second apa? Kedua, oke. Iya, untuk membuat teh panas, stepnya first, yang pertama prepare all the ingredient and all material. Siapkan alat-alat dan bahannya. Second, please take sugar in a glass. Second di sini artinya tahap yang kedua. Then selanjutnya ya, apa yang kita lakukan yang ketiga tadi? Put a tea into
a glass. Sekarang taruh tehnya ke dalam gelas. Dan itu kemudian ya. Next apa? Selanjutnya pour a hot water. Tuang apanya anak-anak? Air panasnya. Finally your hot tea is ready. Iya, akhirnya siap sudah teh panas anak-anak. Oke, paham pemakaian linking verb? Ya. Jadi itu menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, ini contohnya. Anak-anak, goalnya yang mana? Lihat slide-nya. Goalnya yang mana? Goalnya apa? Goalnya apa anak-anak? M-nya tujuannya? Tujuannya apa? How to make ice lemon tea. Iya. Oke, itu komponen yang pertama. Tadi ada 3 komponen ya. Yang kedua ingredient. Ingredient tadi apa? Ingredient apa? Iya, bahan-bahan. Ada berapa bahan yang dibutuhkan di situ? Materials, betul. Ada 6. Iya, ada 6. Oke, yang digunakan adalah tea bag. What is tea bag? Tea bag itu teh tubruk atau teh celup? Iya, ada yang tahu? Teh celup. Oke, good. Bahan selanjutnya 2 pieces of lemon orange. Ada berapa iris lemon yang digunakan? Ada berapa lemon yang digunakan anak-anak? Berapa iris lemon yang digunakan? Halo? Ada 2. Oke, good. And then 2 teaspoon of sugar. Ada 2 sendok teh gula. Bahan yang bahan yang keempat apa? Es batu. Ada berapa es batu yang dibutuhkan? Ada 6. Oke. Kemudian hot water. Hot waternya berapa? Hot waternya 50 ml. Oke. And cold waternya, air dinginnya berapa? Oke, 150. Oke, good. Kita sudah tahu 2 komponen ya. Komponen yang pertama tadi air atau cool, how to make ice lemon tea. Komponen yang kedua ingredient, materi atau bahan-bahan yang anak-anak butuhkan. Sekarang kita masuk ke komponen yang ketiga yang disebut dengan step. Tadi step apa maksudnya anak-anak? Langkah-langkah. Oke. Step yang pertama, do tea bag in 50 ml of hot water. Ya. Jadi masukkan tea bag-nya tadi atau teh celupnya tadi ke dalam air panas sebanyak 50 ml. Yang kedua, add sugar. Tambahkan gula. And then kemudian stir itu diaduk anak-anak. Stir itu diaduk. Ya. Jadi tadi teh dan air panasnya tadi diaduk until evenly distributed, sampai merata. Itu step yang kedua. Paham ya? Paham? Oke, next. The third step. Step yang ketiga, squeeze the lemon. Lemonnya itu diperas. Tadi kita butuh 2 pieces of lemon ya, 2 iris lemonnya tadi kita peras. Then pour lemon juice into the tea.
Kemudian pour, kita tuangkan air perasan tadi kemana? Kita tuangkan air perasan lemon tadi kemana anak-anak? Kita tuangkan kemana anak-anak? Halo? Iya, kita tuangkan ke dalam teh. Oke. The next step selanjutnya, add ice cups. Kita tambahkan apa? Kita tambahkan apa anak-anak? Es batu. Oke, setelah kita tambahkan es batu, and add 150 ml of cold water. Baru kita tambahkan lagi air dinginnya tadi. Air dinginnya yang kita tambahkan berapa mililiter? 150 ml. Oke. Step selanjutnya, step yang kelima, stir. Stir itu apa tadi? Diaduk until the lemon juice mix with the tea. Kita aduk lemon juice-nya sampai bercampur dengan tehnya. Oke, selanjutnya add lemon slice as decoration. Tambahkan irisan-irisan lemon tadi, biasanya ditaruh di atas gelas ya. Untuk dekorasi, decoration itu apa? Decoration itu dekorasi, maksudnya apa? Hiasan. Oke, good. And finally, ice lemon tea is ready to be served. Es lemon tea-nya siap untuk disajikan. Oke, good. Bisa dipahami sekarang prosedur? Bisa dipahami tidak? Bisa. Ada 3 komponen dari teks prosedur. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama? Yang pertama apa anak-anak? Halo, Koirunisa. Yang pertama, komponen pertama dari teks prosedur apa? Good. Yang kedua, komponen yang kedua dari teks prosedur apa? Ingredient. And the last komponen yang ketiga. Oh, itu yang kedua. Oke, yang ketiga apa anak-anak? Iya, metode atau step. Ya. Paham ya? Jelas ya? Ya. Sekarang kita saksikan, Ibu punya 2 video singkat. Anak-anak bisa menulis tujuan, ingredient, dan stepnya. Ya, dicoba ya. Siap anak-anak untuk melihat videonya? Ya, oke. Tolong siapkan kembali buku dan alat tulisnya. Kemudian nanti anak-anak tulis tujuan dari video itu membuat apa, bahan yang dibutuhkan apa, dan stepnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana. Siap ya? Siap? Siap, oke. Assalamualaikum. Hi friends, I am Dea. My class in Istanbul. I will make iced tea. Ingredients: tea, sugar, ice,
sugar. Fourth, mix well. Fifth, put 2 or 3 pieces of ice cup into the glass of tea. Finally, the iced tea is ready to be served. Okay, thank you attention in the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya apa tadi? Tujuannya apa? Tujuan dari video tadi membuat apa? Membuat apa? Es teh. Oke. Bahannya apa? Water, ice, iya. Stepnya hampir sama dengan membuat ice lemon tea ya. Selanjutnya kita lihat tayangan lembar kerja pertama. Di situ ada sebuah contoh teks prosedur. Mungkin ada yang bisa menjawab what is the title or the goal of the text. What is the goal of the text? Apa sih tujuan teks itu? Okay, good. The goal of the text is how to make an omelette. And next, what are the materials we need? Yeah, eggs. Next, carrot, onion, meat, and cheese. Okay, and what else? Okay, we need a pan, a fork, a spatula, and a plate. And then look at the step, the method. Plate. Oke? Bisa dipahami anak-anak? Oke, good. Next, sekarang step. Metodenya. How many steps are there? Ada berapa step? How many steps are there? 8. Oke. Lihat. The word with underline. Look at the word with underline. Coba dilihat kata-kata yang di garis bawah. Ini tadi disebut apa? Prepare, craft, beat, chop. No. Iya, ini bagiannya disebut metode. Tapi yang di garis bawah ini tadi disebut apa? Buka lagi catatan. Iya, language picture. Tapi ini disebut apa tadi? Ada linking word, ada action word. Nah, yang di baris bawah ini disebut apa tadi? Action word. Apa yang dimaksud dengan action word? Apa yang dimaksud dengan action word? Kata kerja. Pintar. Kata kerja aktif ya. Jadi salah satu tadi sudah kita bahas, untuk membuat teks prosedur kita akan membutuhkan yang disebut dengan action word atau kata kerja aktif. Oke, kita mulai dengan the first step. The first step is Prepare the number of eggs you want to cook. Prepare. What is prepare? Okay, good. Prepare is siapkan. Siapkan sejumlah telur yang ingin kamu masak. And then the second steps is crack the eggs one at a time into a bowl. Pecahkan telur-telur itu satu demi satu ke dalam mangkok. next, the third step, beat the eggs. Dibit, paham ya? Beat. Bagus, diaduk. Diaduk telurnya
sampai the yolks and white are completely mixed. Yolks ini telur mata kuningnya, matanya yang kuning ya. Sedangkan whites adalah putih telur. Jadi diaduk sampai kuning dan putih telurnya benar-benar tercampur. Oke, next. Number 4. Chop the onion. Chop apa? Kira-kira apa? Potong-potong onion. What is onion? Bawang merah. Sosis. Oh, tadi sosis ya. Ya. Carrot. Wortel and paprika. What is paprika, anak-anak? Lombok, cabai. Tapi ini optional ya. Kalau anak-anak nggak suka paprika ya nggak usah dipakai. Oke, number 5. Start cooking the eggs in the skillet over medium heat. Mulailah memasak telurnya in the skillet, di dalam pan tadi, di dalam wajahnya tadi, tapi panasnya medium. Iya, panasnya sedang, jangan panas, jangan hot medium. Jangan hot heat ya. Jangan terlalu panas nanti ndak gosong. Oke, number 6. Add the filling. Tambahkan filling. What is filling? Isiannya. Isiannya tadi apa? Onion. Iya betul. And paprika. Iya, kalau suka ya. And 7. Flip the omelette using spatula. Flip itu dilipat. Paham ya? Dilipat menjadi 2 menggunakan spatula. What is spatula? Solet. Okay, good. And finally, sprinkle the omelette with more cheese. Sprinkle, taburi omelette dengan keju. Oke. Anak-anak nanti bisa praktek ya. Oke. Sudah paham ini? Sudah paham? Oke, sekarang coba kita answer this question based on the text. Kita mencoba menjawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Number 1, what is the social function of the text above? Apa sih fungsi sosial dari teks di atas? Apa tujuan teks di atas? Ada yang bisa? Oke. The social function of the text above is how to make an omelette. And question number 2 is what are the materials needed in making how to make an omelette? Materialnya apa aja tadi? You need a pan, a fork, spatula, a bowl, and a plate. And the ingredients are carrot, onion, sausage, and cheese. If you like, you can add paprika. Okay, good. And number 3, mention 5 action verbs based on the mention 5 action verbs based on the text above. Sebutkan 5 kata kerja aktif berdasarkan teks di atas. Mana kata kerja aktifnya? Ya, yang bergaris bawah. Can you mention that? Good. Prepare, grab, pick, chop, start. Good. And next, question number 4. Find out 5 adverb of sequence based on the text above. What is adverb of sequence? Adverb of sequence itu sama dengan linking with, kata penghubung ya. Jadi di situ ada kata apa? Good. And first,
second, 3, 4, 5. Okay, good. And number 5, what do we need to do after crack the eggs? The guidance is the word after. Kata kuncinya ada pada kata after. Apa artinya after? Okay, good. After adalah sesudah. Jadi apa yang kita lakukan setelah atau sesudah memecahkan telurnya? The answer is good. Beat the eggs until the yolk and white are completely mixed. Number 6, after we place the omelette, what should we do? Ya, the guidance is the word after. Kata kuncinya ada pada kata after. After artinya apa? Oke, setelah. Setelah kita melipat omeletnya, apa yang kita lakukan? Oke, step berapa itu? Ya, step terakhir. Sprinkle the omelette with more cheese. Jadi kita taburkan omelette dengan banyak keju. Number 7, what do we need before chop the onion, sausage, carrot, and paprika? Apa yang kita butuhkan? Before sebelum memotong apa? Iya, memotong bawang merah, sosis, wortel, dan lombok. Apa yang kita butuh untuk dilakukan sebelum kita memotong filling bahan-bahannya yang digunakan sebagai isi, ya. Jawabannya apa? Ya, beat the eggs until the yolks and white are completely mixed. Okay, good. Next question, what are filling needed based on the text above? Apa sih isian yang dibutuhkan berdasarkan teks di atas? Bahan yang digunakan sebagai isi omelet. Apa saja tadi? Okay, good. Carrot, onion, sausage, yeah, and paprika if you like. How many steps are needed in making omelette? Ada berapa step untuk dibutuhkan dalam membuat sebuah omelet? Ya, 8 step. And the last question, how many eggs needed in making an omelette based on the text? How many eggs? How many eggs needed in making an omelette based on the text? Berapa telur yang dibutuhkan dalam membuat sebuah omelet berdasarkan teks di atas? Oke, good for eggs. Oke, anak-anak paham ya? Ya. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini? Apa yang kita pelajari? Ya, kita belajar tentang prosedur teks. Dan untuk membuat sebuah prosedur teks harus ada 3 komponen, yaitu goal, materials, and good step. Untuk materi selanjutnya, nanti kita akan ketemu lagi the next week, minggu depan ya. Nanti akan Ibu kasih lagi beberapa teks tentang prosedur teks, dipelajari lagi, dan nanti di pertemuan ketiga Ibu akan mengambil nilai. Siap ya anak-anak? Siap? Senang gak hari ini? Oke, untuk pembelajaran hari ini Bu Nunung sudahi. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak ada hal-hal yang penting. Gunakan masker. Ya, gunakan masker selalu ya. Cuci tangan.
Okay, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.